Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu kembali dengan video pembelajaran fisika. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan membahas materi fisika kelas 10, yaitu gerak parabola. Nah, apa itu gerak parabola? Gerak parabola yaitu gerak benda di mana lintasannya berupa parabola. Nah, pada gerak parabola itu merupakan perpaduan antara gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan pada bidang datar. Ya, seperti itu. Nah, biasanya dalam kehidupan sehari-hari gerak parabola sering disebut dengan gerak lurus. Kemudian bagaimana gambaran dari gerak parabola itu? Gerak parabola seperti yang sudah saya sampaikan merupakan perpaduan dua gerak, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dalam arah horizontal yaitu sumbu X, dan gerak lurus berubah beraturan GLBB dalam arah vertikal atau sumbu Y. Dan nanti percepatan gerak parabola berasal dari percepatan gravitasi bumi, atau A itu sama dengan min G. Nah, kita lihat gambarnya. Nah, seperti ini. Ya, jadi nanti kalau ada benda bergerak pada sumbu X dan pada sumbu Y, kalau bergabung nanti lintasannya berupa parabola seperti ini. Ya, misalkan ada sebuah benda ditendang dengan sudut alfa, maka kalau ini ditendang dengan kecepatan tertentu V0 kecepatan awalnya, maka kalau ini kita uraikan ke dalam sumbu X dan sumbu Y, V0x berarti adalah kecepatan awal benda pada sumbu X, uraiannya. Kemudian V0y adalah hasil penguraian kecepatan awal V0 terhadap sumbu Y. Nah, kalau kita perhatikan apa? Ini berupa lintasannya berupa parabola, gitu ya. Nah, itu penggambarannya seperti itu ya. Di mana alfa itu ya, alfa ini adalah sudut elevasi, V0 adalah kecepatan mula-mula, kemudian A itu adalah percepatan sama dengan G. Nah, ya. Kemudian ya, bagaimana kalau kita perhatikan ini benda bergerak dari mulai awal terus bergerak sampai dia pada posisi tertentu, pada posisi akhir. Nah, di sini kita akan membahas persamaan posisi dan kecepatan gerak parabola pada sumbu X ya. Ingat bahwa tadi gerak parabola merupakan perpaduan dua gerak, yaitu pada sumbu X dan sumbu Y. Pada sumbu X itu adalah GLB, gerak lurus beraturan. Pada sumbu Y adalah gerak lurus berubah beraturan ya. Nah, kita pahami dulu bahwa tadi sudah kita sebut, kita bahas bahwa alfa di sini adalah sudut elevasi ya. Kemudian V0 adalah kecepatan awal ini. Kemudian Vx, V0x di sini ya, yaitu hasil penguraian V0 kecepatan awal terhadap sumbu X. Kemudian Vy hasil penguraian vektor V0 terhadap sumbu Y. Nah, maka tadi sudah dibahas bahwa pada sumbu X itu merupakan gerak lurus beraturan atau GLB dengan besar kecepatan awalnya adalah V0x. V0x-nya kalau kita uraikan ya, V0 ini kita uraikan, maka besarnya V0x itu adalah V0 cos alpha ya, V0 cos alpha. Ingat waktu kita membahas tentang vektor, jadi untuk V0x besarnya adalah V0 cos alpha, yang besarnya selalu konstan, ingat karena GLB ya. Besar kecepatan dalam arah sumbu X itu adalah maka Vx sama dengan V0 cos alpha ya. Nah, ini secara umum, maka pada sumbu X selalu begitu, V0 cos alpha ya. Nah, maka nanti besar perpindahannya atau jarak dalam arah sumbu X, itu besar perpindahannya adalah ya, kita punya persamaan untuk gerak lurus beraturannya hanya satu ya, S sama dengan S atau X sama dengan V kali T, karena dia pada sumbu X untuk gerak parabola, maka X sama dengan V0 ya, jadi cos alpha kali T ya. Jadi V-nya menjadi V0 cos alpha, berarti X kan, dari X sama dengan V kali T, maka X-nya menjadi V0 cos alpha kali T. T adalah waktu.
Oke, sekarang persamaan posisi dan kecepatan gerak parabola pada sumbu Y. Ya, pada sumbu Y adalah gerak lurus berubah beraturan dengan besar kecepatan awal V0Y. Ya, di mana V0Y adalah V0 sin alfa ya. Nah, ini kita harus bisa ini V0Y sama dengan V0 sin alfa. Hasil penguraian ya. Jadi V0 itu hasil penguraian V0 terhadap sumbu Y. Maka besar percepatan yang dialami dalam arah vertikal Y sama dengan min G. Tadi yang sudah kita bahas bahwa percepatannya adalah ada pengaruh percepatan gravitasi bumi ya. Nah, maka besar kecepatan yang dalam arah sumbu Y, besar kecepatannya seperti apa? Nah ini V sama dengan V0 sin alfa min G kali T. Karena di LPB, ingat kita kan punya tiga persamaan itu ya, bahwa V sama dengan VT sama dengan V0 plus minus G kali T ya. Oke, karena ini pada gerak parabola maka V sama dengan V0 sin alfa min T. Nah, bagaimana perpindahannya? Besar perpindahan atau jarak dalam arah sumbu Y. Y sama dengan V0 sin alfa T min setengah T kuadrat ya. Nah, kita ingat lagi persamaan GLGB ya, itu yang ada tiga itu ya, bahwa S sama dengan S berarti Y sama dengan Y. S sama dengan itu persamaan GLGB itu sama dengan V0 T plus minus setengah AT kuadrat. Lah ini karena pada sumbu Y ya V0 sin alfa, karena dia membentuk sudut ya pada sumbu Y ini V0 sin alfa min setengah GT kuadrat, A-nya diganti G ya, tetap samaannya kita menambah saja ya. Nah ya ini juga begitu, VT sama dengan V0 plus minus A kali T ya, karena pada sumbu Y ya V0 sin alfa plus minus karena A-nya adalah min G ya, min G T gitu ya. Jangan lupa dia adalah percepatan gravitasi bumi, dia adalah waktu, kemudian V0 kecepatan awal, alfa adalah sudut elevasi. Oke, kemudian persamaan kecepatan dan arah gerak parabola ya. Persamaan kecepatan dan arah gerak parabola. Besar kecepatan pada saat T sekon untuk kecepatannya, berarti karena dia bergerak pada sumbu X dan sumbu Y, maka otomatis dia dipengaruhi oleh kecepatan pada sumbu X dan sumbu Y, maka besarnya V kecepatan gerak parabola itu sama dengan akar V kuadrat plus Y kuadrat, seperti itu. Karena ini gerak parabola merupakan perpaduan dua gerak, ini pada sumbu X, ini pada sumbu Y gitu. Maka arahnya seperti apa? Arah kecepatan terhadap sumbu X, arah kecepatannya terhadap sumbu X itu adalah tangan alfa sama dengan Y per Vx. Nah, kita ingat itu ya pada persoalan matematika. Nah, maka besarnya adalah V0 sin alfa min GT yang tadi sudah kita punyai. Itu adalah V0 cos alfa gitu ya. Jadi ini adalah arah dari tangan alfa sama dengan V0 sin alfa min GT per V0 cos alfa. Oke, untuk selanjutnya ada keadaan-keadaan tertentu yang ini harus kita pahami bersama, yaitu pertama titik tertinggi dan titik terjauh gerak parabola. Jadi kita bahas dulu yang pertama ya. Waktu untuk mencapai titik tertinggi ya, waktu untuk mencapai titik tertinggi. Waktu yang diperlukan oleh benda untuk mencapai titik tertinggi atau titik puncak adalah T sama dengan V0 sin alfa per G. T sama dengan V0 sin alfa per G ya. Kita punya persamaan itu ya, yang sudah kita miliki itu ya. Maka kita turunkan, maka akan ketemu bahwa persamaan untuk menentukan titik tertinggi, waktu untuk mencapai titik tertinggi kalau benda dilempar itu membentuk parabola, membentuk gerak parabola, maka T sama dengan V0 sin alfa per G. Nah, kemudian waktu untuk mencapai titik terjauh. Nah, kalau kita perhatikan waktu untuk mencapai titik terjauh itu adalah berarti waktu untuk mencapai titik tinggi berarti dia separuh dari setengah dari gerak parabola ya. Dari kalau kita lempar, kita tendang dengan sumber tertentu, maka dia akan bergerak titik tinggi, maka dia akan jatuh kembali. Maka waktunya ya,
benda yang menempuh panjang lintasan yang sama, sehingga untuk mencapai titik terjauh diperlukan waktu 2 kali dari waktu untuk mencapai titik puncak, ya, 2 kalinya, ya, 2 kali dari titik tertinggi, waktu untuk mencapai titik tertinggi. Maka besarnya menjadi ini, T sama dengan 2V0 sin alfa per G, 2 kalinya, ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya, titik tertinggi pada sumbu Y. Berapa tinggi maksimum yang dicapai oleh benda yang bergerak parabola? Maka dengan substitusi persamaan waktu untuk mencapai titik tertinggi ke persamaan posisi, Y, gitu ya, maka akan diperoleh persamaan untuk menentukan tinggi maksimum yang dicapai gerak parabola. Maka persamaannya YM sama dengan V0 kuadrat sin alfa per alfa kuadrat sin 2 kuadrat alfa per 2G. Ya. Jadi YM sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Ini adalah tinggi maksimum yang dicapai oleh gerak parabola. Kemudian bagaimana titik terjauhnya? Titik terjauh berarti pada sumbu X, ya, untuk gerak parabola. Nah, titik terjauhnya itu adalah ini, ya, maka XM, ya, berarti jarak terjauh maksimal pada gerak parabola adalah V0 kuadrat sin 2 alfa per G, ya. Sedikit berbeda dengan tinggi maksimum, ya, V0 kuadrat sin 2 alfa. Kalau tadi tinggi maksimum V kuadrat sin kuadrat alfa, kali ini 2 alfa. Kalau tinggi maksimum ini 2G, ini hanya G saja, V0 kuadrat sin 2 alfa per G, ya. Oke, kita coba kita aplikasikan ke contoh soal, ya. Kita punya contoh soal. Faris menendang bola dengan kecepatan 20 meter per sekon, berarti ini V0, ya. Dan sudut elevasi 30 derajat, berarti ini alfa atau theta. Maka hitunglah A, waktu yang dibutuhkan bola untuk sampai di titik tertinggi. B, tinggi maksimum yang dicapai bola. Dan jarak terjauh yang dicapai bola, di mana G adalah 10 meter per sekon kuadrat, ya. Nah, kita bahas. Untuk menghitung waktu untuk mencapai ketinggian maksimum, ya, T, kita sudah pernah punya persamaan. Waktu yang digunakan untuk mencapai titik tertinggi adalah V0 sin theta per G. V0 kita masukkan 20, kemudian alfanya adalah 30 atau thetanya 30, kemudian G-nya 10. Maka akan ketemu 20 kali setengah, ya, sin 30 setengah, ya, per 10. Artinya adalah 1 sekon. Jadi waktu yang diperlukan untuk mencapai titik maksimum atau titik tertinggi adalah 1 sekon. Nah, kemudian bagaimana tinggi maksimumnya atau YM-nya? Nah, tinggi maksimum yang dicapai oleh benda itu kita punya persamaan ini, YM sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Nah, kita masukkan aja angkanya, ya, 20, V0-nya adalah 20, sin kuadrat 30, ya, per 2 kali, ini 2-nya tidak ada, harusnya harus, ya, 2 kali 10, ya, 2 kali 10, maaf, ya, 2 kali 10, ya. Maka kita masukkan 20 berarti 400 kali setengah kuadrat berarti seperempat per 20. Berarti 400 kali seperempat adalah 100 per 20 berarti 5 meter. Maka tinggi maksimum yang dicapai bola adalah 5 meter. Kemudian bagaimana titik terjauhnya? Untuk titik terjauhnya XM gerak parabola itu kita juga punya persamaan bahwa XM sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Nah, ini yang sudah kita bahas di depan, ya. Maka kita masukkan angka-angkanya. V0-nya adalah 20 sin 2 kali 30, alfanya 30, ya, per 10, B-nya 10, ya. Berarti 400, 20 kuadrat 400, setengah kali 3, ya, 2 kali 30 kan 60, berarti sin 60. 60 adalah setengah akar 3 per 10. Nah, sama dengan 200 akar 3 per 10 sama dengan 20 akar 3 meter. Jadi titik terjauh yang dicapai oleh bola itu adalah 20 akar 3 meter, seperti itu. Kemudian untuk latihan soal, ya, untuk lebih memahami materi yang sudah kita bahas, bisa kalian coba untuk mengerjakan latihan soal yang sudah ada di sini, ya. Ada 2 soal ini. Seorang anak melempar batu dengan kecepatan awal 12,5 meter per sekon dan sudutnya 30 derajat terhadap garis horizontal. Jika percepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat, ya, waktu yang diperlukan batu untuk sampai di tanah, gitu, ya.
Jadi mulai dilempar sampai tanda tanah itu berapa. Ya. Yang kedua, peluru ditembakkan dengan sudut elevasi 15 derajat terhadap garis horizontal. Kecepatan peluru ketika mencapai tanah 50 meter per sekon. Maka jarak tembak peluru itu adalah titik-titik. Ya. Silahkan dicoba sebagai uji pemahaman kalian menguasai materi gerak parabola. Mungkin itu untuk sementara teman-teman kita kali ini. Selamat bertemu dengan video-video fisika lainnya ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.